anak Adam. Jangan ragu, klik subscribe, jadikan harimu lebih hidup. Kau tersesat, Ayu. Kau tidak mungkin meraih bintang. Kau tidak akan bisa memeluk bulan. Nenek Raga Runting! Ayu! Sanggar Cerita dan Sanggar Prativi mempersembahkan Mahkota Mayangkara. Cerita ini lanjutan dari Tutur Tinular. Kisah berlangsung pada zaman pemerintahan Prabu Jayanegara atau Kala Gemet, Raja Majapahit yang kedua. Bukan lagi Raja Majapahit. Akulah raja. Akulah yang berkuasa. Ayo, obrak-abrik desa Ganding. Tangkap Jayanegara. Tangkap Jayanegara. Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab, hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-7 dengan judul Tegak Bagaikan Dinding Karang. Dalam seri ke-181 ini didukung oleh para pemain Lili Nur Indahsari sebagai Luh Jinggan, Jika Kusnadi sebagai Tunggadewi, Ai Mujirahayu sebagai Raja Dewi, Hari Akik sebagai Gajah Mada, Kasdu Dewa sebagai Brahmana Ratu Kuning, Rusli sebagai Rasemi, Kris Urspon sebagai Rakuti, Siswanto sebagai Rakai Pinggala, Bambang Jeger sebagai Cakradara, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Selamat menikmati. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Suatu malam, Putri Tunggadewi menemui adiknya di Puri Madukara. Putri Raja Dewi terkejut begitu mendengar rencana Prabu Jayanegara menyingkirkan para kesatria yang sedang belajar di pusat pendidikan calon tanda. Dua orang putri kerajaan Majapahit itu sangat mencemaskan nasib kekasihnya. Mereka kemudian mencari cara menyelamatkan Cakradara dan Kudamerta.
Tunggadewi buru-buru menulis surat kecil, sementara Putri Raja Dewi memanggil Nini Luh Jinggan. Nini Luh Jinggan segera menghadap. Ampun Tuan Putri, hamba sudah menghadap. Aku akan memberimu tugas yang penting, Luh. Mudah-mudahan hamba dapat mengerjakan tugas itu dengan baik. Tugas apakah Tuan Putri? Malam ini juga, kau harus menemui Paman Begal Gajah Mada. Tolong sampaikan suratku ini pada beliau. Baik Tuan Putri, hamba akan segera berangkat. Tunggu dulu, aku belum selesai. Setelah surat itu sampai ke tangan Paman Mada, katakan bahwa Paman Mada harus segera membawa surat itu ke Bukit Pangi. Surat itu harus segera sampai ke tangan Kakang Cakradara. Luh Jinggan, jangan sampai ada yang tahu. Kau harus mengerjakan tugas ini dengan diam-diam. Baik Tuan Putri. Nah, kau boleh berangkat sekarang. Ingat Luh, tugas ini adalah tugas rahasia. Baik Tuan Putri, sekarang hamba mohon diri. Nini Luh Jinggan menerima surat, kemudian menyimpannya di balik lipatan pakaian. Selanjutnya dia menghaturkan sembah sebelum melangkah pergi meninggalkan Puri Madukara. Yunda Tunggadewi, mudah-mudahan belum terlambat. Ya, mudah-mudahan saja. Tapi kukira Paman Mada dapat mengerjakan tugas ini dengan sebaik-baiknya. Kita tunggu saja hasilnya, Dinda Raja Dewi. Gajah Mada adalah bekas seorang tamtama di kerajaan Kahuriban. Karena kesetiaan dan pengabdiannya, dia kemudian diangkat menjadi bekal. Dia membawahi 40 orang prajurit, dan mereka semua merupakan pengawal-pengawal pribadi yang tangguh bagi keselamatan Putri Tunggadewi. Bekal Gajah Mada berada di ruangan barak prajurit ketika Nini Luh Jinggan menghampirinya. Ada apa Nini Luh Jinggan? Maaf Tuan Mada, saya mengemban tugas dari Tuan Putri Tunggadewi. Saya disuruh menyampaikan surat untuk Tuan Gajah Mada. Mana suratnya? Ini Tuan. Maaf, Tuan Putri Tunggadewi memerintahkan agar Tuan Gajah Mada segera pergi ke asrama pusat pendidikan calon tanda. Tuan harus segera menyampaikan surat itu kepada Tuan Cakradara di sana. Baiklah. Kapan aku harus menyampaikan surat ini? Tuan Putri menyuruh agar Tuan selekasnya berangkat ke Bukit Pangi. Dan Tuan Mada harus melaksanakan tugas ini secara diam-diam. Jangan sampai ada orang yang tahu. Selanjutnya, Tuan ditugaskan menjaga keselamatan Tuan Cakradara dan Tuan Kudamerta. Begitulah pesan yang saya terima dari Tuan Putri Tunggadewi. Iya, baik. Tolong sampaikan pada Tuan Putri bahwa aku akan segera melaksanakan tugas ini sebaik-baiknya. Terima kasih Tuan Mada. Sekarang saya mohon diri. Nini Luh Jinggan segera beranjak pergi. Bekal Gajah Mada masih duduk di tempat semula. Dia adalah seorang prajurit pilih tanding. Pembawaannya tenang dan berwibawa. Gajah Mada juga terkenal sebagai seorang pemberani. Dia selalu berhati-hati menentukan langkah-langkahnya. Dia adalah seorang manusia yang cerdas dan bijak. Pikirannya jernih, hatinya tenang, dan tekadnya besar. Seluruh perkataannya bisa dipercaya. Dan dia adalah seorang prajurit yang patuh serta setia, penuh pengabdian. Pengabdian tanpa pamrih. Itulah sebabnya Putri Tunggadewi sangat percaya kepadanya dan sangat menyayanginya. Sepertinya akan terjadi suatu peristiwa yang kurang menyenangkan. Pasti ada hubungannya dengan kehadiran Tuan Cakradara dan Tuan Kudamerta di Istana Kaputren beberapa waktu yang lalu. Baiklah. Keadaan bisa menjadi gawat. Aku harus segera berangkat ke Bukit Pangi.
Bangkel Gajah Mada segera menggebrak kudanya, meninggalkan istana Majapahit. Binatang itu berlari kencang, dan tubuh Gajah Mada yang tegap perkasa terguncang-guncang di atas punggungnya. Dia berhenti sejenak untuk mengenakan sebuah topeng kayu, kemudian kembali menggebrak kuda tunggangannya. Malam merambat perlahan-lahan. Sekitar 200 orang prajurit Majapahit berkumpul di depan pintu gerbang asrama pusat pendidikan calon tanda. Beberapa di antara mereka nampak mondar-mandir mengendarai kudanya di sepanjang pagar batu. Sementara itu, Brahmana Ratu Kuning, Rasemi, Rakuti, dan Rakai Pinggala bercakap-cakap lirih di salah satu bangunan asrama. Ingat, jangan sampai ada yang lolos. Ini perintah langsung dari Gusti Ramapati. Dan Gusti Prabu Jayanegara sudah merestui perintah ini. Kalian bertiga, dengan dibantu para prajurit-prajurit Majapahit, akan segera bertindak malam ini. Nampaknya mereka tidak menaruh kecurigaan, Bapak Brahmana. Mereka kelihatan tenang-tenang saja. Rencana ini tidak boleh bocor sampai tengah malam nanti. Sampai ksatria-ksatria itu dibabat habis. Kalau tidak salah, semuanya ada 21 orang ksatria, Bapak Brahmana. Apakah mereka akan dibinasakan seluruhnya? Ya, seluruhnya. Kalian harus bertindak dengan cepat dan tepat. Jangan sampai salah memilih korban. Sasaran kalian hanyalah para ksatria. Kalian bisa langsung menggerebek wisma mereka, menyeretnya keluar dan membunuhnya. Sementara 100 orang prajurit Majapahit berjaga-jaga di luar asrama. Bagaimana kalau mereka mengadakan perlawanan, Bapak Brahmana? Itulah sebabnya kalian harus bertindak dengan cepat. Jangan beri kesempatan mereka untuk melawan. Jangan sampai timbul kegaduhan. Rencana ini harus berjalan dengan mulus, tenang, dan lancar. Bagaimana Rasmi? Masih ada yang belum jelas? Sudah, Bapak. Semuanya sudah jelas. Kami siap menunggu isyarat untuk bergerak. Apakah masih ada yang ingin kau tanyakan, Ger Pinggala? Tidak. Semuanya sudah cukup jelas. Dan kau Rakuti? Tidak, Bapak Brahmana. Saya yakin rencana ini akan berjalan dengan mulus. Ya, mudah-mudahan saja begitu. Kalau sampai rencana ini gagal, kita yang akan menanggung akibatnya. Baiklah, sekarang kalian boleh pergi. Jangan melakukan sesuatu hal yang dapat menimbulkan kecurigaan. Tengah malam nanti kalian mulai bergerak. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Brahmana Ratu Kuning melangkah ke halaman, kemudian berjalan menuju ke ruangan pribadinya. Sementara itu, Rasemi, Rakuti, dan Rakai Pinggala melangkah ke pintu gapura depan. Brahmana Ratu Kuning agak terkejut karena tiba-tiba berpapasan dengan Cakradara. Kukira siapa? Maaf, Bapak Brahmana. Sepertinya saya telah membuat Bapak Brahmana terkejut. Maklumlah, Ger Cakradara. Saya ini sudah cukup tua. Orang tua biasanya mudah terkejut. Maafkan saya, Bapak. Angger Cakradara mau kemana? Saya hanya berjalan-jalan mencari udara segar, Bapak. Rasanya pengap sekali duduk di ruangan wisma. Sebaiknya Angger segera pergi tidur. Lihatlah, semua siswa sudah masuk ke wismanya masing-masing. Maaf, Bapak Brahmana. Saya melihat ada banyak sekali prajurit Majapahit berjaga-jaga di luar pintu gapura asrama. Apakah akan ada tamu dari istana Majapahit? Tidak. Mereka hanya berjaga-jaga saja. Tidak ada apa-apa, Angger.
Tidak biasanya jumlah mereka begitu banyak. Saya lihat lebih dari 200 orang prajurit. Akhir-akhir ini seringkali terjadi perampokan di sekitar Bukit Pangi. Saya khawatir para perampok itu akhirnya nekat memasuki asrama. Karena itu saya minta bantuan prajurit-prajurit untuk mengamankan asrama kita ini. Tidak ada apa-apa. Mereka hanya berjaga-jaga di luar. Mereka tidak akan mengganggu siswa-siswa di sini. Sudahlah. Lebih baik Angger Cakradara segera tidur. Jangan pergi kemana-mana. Besok pagi kita akan belajar seperti biasa. Terima kasih Bapak Brahmana. Selamat malam. Selamat malam, Ger. Brahmana Ratu Kuning tersenyum, kemudian melangkah ke ruangan pintu pribadinya. Cakradara termangu-mangu sejenak, tapi kemudian ia bergegas melangkah menghampiri pintu Wisma Kudamerta. Sementara itu, bekal Gajah Mada masih duduk terguncang-guncang di atas punggung kudanya. Bukit Pangi nampak meremang hitam dalam kegelapan malam. Dari jauh sudah nampak puncak pintu gapura asrama pusat pendidikan calon tanda. Mendadak bekal Gajah Mada menarik tali kekang kudanya. Aku tidak bisa membawa binatang ini untuk menjalankan tugasku. Sebaiknya dia ku tinggalkan di sini saja. Hop! Nah, sebaiknya kau menunggu di sini. Aku pergi tidak akan lama. Tapi jangan menunggu di tepi jalan ini. Di sana lebih aman. Hati-hati ya. Jangan membuat keributan. Ayo sana. Bersembunyi di balik pohon-pohon liar itu. Aku akan segera kembali. Bekal Gajah Mada tersenyum melihat kudanya bersembunyi di balik pohon-pohon liar. Selanjutnya dia kembali meneruskan perjalanan dengan berjalan kaki. Bekal Gajah Mada melangkah dengan tegap perkasa menuju asrama pusat pendidikan calon tanda. Wajahnya yang tertutup topeng kayu dan langkah-langkahnya yang panjang serta penuh keyakinan bagaikan makhluk utusan Dewa Brahma turun ke muka bumi untuk memberantas segala macam kejahatan. Dingin sekali malam ini. Iya, kita sedang bertugas, kawan. Jangan banyak mengeluh. Kalau tidak mau kedinginan, lebih baik kau tidur di rumah bersama keluargamu. Waduh. Rupanya kau ingin menjadi prajurit teladan ya? Bukan begitu. Kita sedang menghadapi tugas yang berat. Jadi jangan banyak mengeluh. Kalau banyak mengeluh, tugas kita akan terasa semakin berat. Aku masih belum jelas tugas apa sebenarnya yang kita laksanakan sekarang ini. Menjaga dinding asrama ini. Lalu tugas apa lagi? Mengapa harus dijaga? Sudahlah, itu bukan urusan kita. Yang penting kita berjaga-jaga di sini. Kalau sampai ada siswa yang keluar dari asrama dan kita melihatnya, kita harus menangkap orang itu. Dan kalau dia melawan, kita diizinkan untuk membinasakannya. Sudah. Itu saja tugas kita. Shh. Aku melihat ada bayangan bergerak di bawah pohon itu. Bayangan apa? Kau jangan mengada-ada. Aku tidak sedang bergurau. Aku melihat gerombol semak belukar itu bergerak-gerak. Dan sepintas lalu aku sempat melihat sebuah bayangan berkelebat. Ayo, cabut senjatamu. Kita periksa semak belukar itu. Ayo. Dua orang prajurit jaga itu buru-buru mencabut pedangnya, dan mereka melangkah mengendap-endap, menghampiri rumpun semak belukar. Suasana sangat sunyi. Ayo, jangan bersembunyi di situ. Cepat keluar, atau kami akan membunuhmu.
Awas! Tiba-tiba, salah seorang prajurit roboh tak berkutik lagi. Sementara prajurit yang satunya lagi masih berdiri ternganga melihat pemandangan di hadapannya. Seorang laki-laki tegap perkasa menggunakan topeng kayu berdiri bagaikan sepotong arca batu. Tapi belum lagi prajurit itu berbuat sesuatu, laki-laki bertopeng kayu segera menghajar tengkuknya. Laki-laki bertopeng kayu yang tak lain adalah Bekel Gajah Mada melangkahi mayat salah seorang prajurit yang tergeletak di atas rumpun belukar. Dia melihat kiri kanan sebentar, kemudian secepat kilat melompat ke dinding asrama. Sekarang Bekel Gajah Mada bertengger di atas dinding asrama, bagaikan seekor Raja Wali. Punggungnya berkilat-kilat tertimpa cahaya bulan. Rupanya hampir semua tempat dijaga dengan baik. Aku tidak boleh membuat keributan. Hal itu tidak dikehendaki oleh Tuan Putri Tunggadewi. Tugasku hanya menyampaikan surat ini pada Tuan Cakradara, kemudian melindungi mereka. Baiklah, sekarang akan kucari di mana wisma Tuan Cakradara dan Kudamerta. Sandiwara radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Bekel Gajah Mada melompat ke dahan pohon bagaikan seekor tupai yang besar. Selanjutnya dia kembali melompat ke atap wisma asrama. Sekalipun tubuhnya tinggi tegap perkasa, tapi dia mampu bergerak dengan lincah dan ringan. Prajurit-prajurit Majapahit masih berkeliaran di halaman asrama. Tak seorang pun tahu, di puncak-puncak bangunan asrama, berlompatan seorang laki-laki perkasa bernama Gajah Mada. Bekel Gajah Mada bertengger di atas dinding asrama, bagaikan seekor Raja Wali. Dia menengok kiri kanan sebentar, kemudian melompat ke dahan pohon. Dan selanjutnya Gajah Mada berlompatan di atas puncak bangunan-bangunan asrama. Sekali waktu dia merundukkan tubuhnya di atas bubungan wisma, pada saat beberapa prajurit Majapahit melintas di bawahnya. Benar Kakang Cakradara, rasanya aneh sekali malam ini. Aku bertemu dengan Bapak Brahmana di halaman asrama. Entah mengapa, perasaanku tidak enak. Sepertinya Bapak Brahmana Ratu Kuning menyembunyikan sesuatu. Aku dapat melihat matanya yang berkilat-kilat merahasiakan sesuatu. Tapi mudah-mudahan saja sesuatu itu bukanlah sesuatu yang buruk, Kakang. Aku tidak begitu yakin, Adik Kudamerta. Suara hatiku berkata lain. Aku mencurigai sesuatu. Ada banyak sekali prajurit Majapahit berjaga-jaga. Jumlah mereka tidak kurang dari 200 orang. Untuk apa semua ini?
Pasti ada sesuatu yang tidak beres. Kakang, apa kau tidak menanyakan pada Bapak Brahmana? Beliau tidak bersedia memberikan penjelasan. Beliau hanya mengatakan tidak akan terjadi apa-apa. Prajurit-prajurit itu hanya berjaga-jaga saja. Aku tidak percaya keterangannya. Pasti beliau menyembunyikan sesuatu. Iya, memang terasa aneh. Aku juga merasakan ada gelagat yang kurang baik. Tadi aku sempat bertemu dengan Rakuti, Rasemi, dan Rakai Pinggala. Mereka berbisik-bisik sambil melirik kepadaku. Tapi mungkin iya, ini hanya perasaanku saja. Mau kemana kau, Kakang Cakradara? Aku mau melihat-lihat suasana di luar. Hati-hati, Kakang. Bapak Brahmana melarang kita keluar dari wisma masing-masing. Dan kita sudah harus memadamkan lampu sebelum tengah malam, Kakang. Pintu wisma Kudamerta terkuak perlahan, dan Cakradara melangkah keluar. Suasana sangat sunyi. Cahaya bulan menyiram halaman asrama, bercampur dengan cahaya lampu wisma para siswa yang menempel di tiang. Perlahan-lahan Kudamerta menghampiri Cakradara yang masih mengamati suasana di sekitar halaman asrama. Kakang, kau melihat sesuatu? Tidak. Aku tidak melihat apa-apa. Aku hanya dapat merasakan getaran aneh. Entah perasaan itu datang dari mana. Tapi aku benar dapat merasakannya. Barangkali sesuatu yang paling buruk akan menimpa asrama pendidikan ini. Awas, Kakang! Ada seseorang mau membunuh kita, Adik Kudamerta. Lihatlah, dia melemparkan senjata rahasia. Untung kau segera membuang tubuhmu ke samping, Kakang. Siapa orang itu? Mengapa dia berniat jahat kepada kita? Apa artinya semua ini? Lihat, Kakang Cakradara. Ada gulungan rontal di ujung paser itu. Kudamerta mencabut paser yang menancap tiang wisma. Paser ialah senjata rahasia. Bahannya terbuat dari logam tipis. Bagian ujungnya runcing, sedangkan buntutnya dibungkus bulu-bulu burung. Kudamerta segera mencabut gulungan rontal yang terselip pada batang paser. Benar, Kakang Cakradara. Lihatlah. Nampaknya orang itu tidak bermaksud membunuh kita, Kakang. Iya. Nampaknya dia sengaja melemparkan paser untuk menyampaikan gulungan rontal ini. Ayo, Adik Kudamerta. Kita baca apa isinya. Cakradara dan Kudamerta kembali masuk ke ruangan wisma. Cakradara menutup pintu, sementara Kudamerta mengambil tempat duduk. Kudamerta segera membuka gulungan rontal dan membacanya perlahan-lahan. Kakang Cakradara, Adik Kudamerta, kalian berdua harus segera meninggalkan asrama pendidikan ini secepatnya. Bahaya maut mengancam kalian. Kanda Prabu Jayanegara bermaksud membunuh para ksatria yang menjadi siswa di pusat pendidikan ini. Aku mendapat bocoran rahasia itu dari Ibunda Ratu. Entah kapan rencana itu akan dilaksanakan. Mungkin besok, atau mungkin besok lusa, atau barangkali justru malam ini. Karena itu, sebaiknya kalian segera pergi. Aku menyuruh Paman Gajah Mada mengantarkan surat ini. Salam dari kami berdua, Tunggadewi dan Raja Dewi. Sekarang semuanya menjadi jelas, Adik Kudamerta. Kita tahu untuk apa prajurit-prajurit Majapahit itu berjaga-jaga di luar sana. Rupanya mereka telah merencanakan sesuatu yang buruk kepada kita. Mereka bermaksud membunuh kita, para kesatria. Kakang Cakradara, apakah surat itu bisa dipercaya? Benarkah surat itu datang dari Yunda Tunggadewi? Aku dapat mengenali tulisannya dengan baik, Adik Kudamerta. Jelas,
Dinda Tunggadewi yang menulis surat ini. Dan rupanya Paman Gajah Mada yang mengantarkannya kemari. Lalu bagaimana sekarang, Kakang? Kalau memang bahaya maut mengancam, kita harus segera pergi, Kakang. Jangan sampai terlambat. Hati-hati. Kita harus bertindak dengan hati-hati sekali. Jangan sampai gerakan kita menimbulkan kecurigaan mereka. Kita tidak tahu kapan mereka akan melaksanakan pembunuhan itu. Tapi kita harus segera dapat memutuskannya. Kukira sekarang juga sebaiknya kita meloloskan diri. Bagaimana kita dapat melewati para penjaga itu, Kakang? Kita membutuhkan 2 ekor kuda. Ayo, adik kuda merta. Kita mencari 2 ekor kuda yang tangguh untuk melarikan diri. Sandiwara radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Malam semakin larut. Bulan terang benderang menyinari permukaan Bukit Pangi. Nampak Brahmana Ratu Kuning melangkah bergegas menghampiri Rakuti, Rasemi dan Rakai Pinggala. Mereka kelihatan berbisik-bisik sebentar. Selanjutnya Rakuti memberi aba-aba pada prajurit-prajurit Majapahit di depan pintu gapura. Dan saat berikutnya mereka mulai bergerak. Rakuti, Rakai Pinggala dan Rasemi berjalan paling depan, sementara sekitar 50 orang prajurit mengiring di belakang mereka. Pertama kali mereka menghampiri pintu wisma kediaman Arya Singhahara, seorang kesatria dari kota Wirabumi. Kalian semuanya berjaga-jaga dengan baik. Kalian harus segera bertindak dengan cepat. Biarlah aku yang akan mengetok pintu. Rakuti, kau di sebelah sana. Dan kau Rakai Pinggala, kau berjaga-jaga di sebelah sana. Aku kira kita akan dapat dengan mudah membereskan Arya Singhahara. Rasemi, mungkin dia sudah tidur. Ketok lebih keras lagi. Kau Rasemi? Iya. Ada apa? Banyak sekali orang di sini. Ada apa dengan kalian? Apakah ada pencuri memasuki asrama ini? Tidak ada apa-apa, Arya Singhahara. Kami hanya ingin bertamu saja. Bertamu? Iya. Malam-malam begini? Iya. Kalau begitu, masuklah. Ayolah Rasemi, masuklah. Kita bicara di dalam. Rasemi tidak menjawab ajakan Arya Singhahara. Dia melirik ke arah Rakuti, memberikan isyarat. Pada saat itu juga, Rakuti bergerak. Ujung tombak Padmayoni menancap di dada Arya Singhahara. Apa yang kalian lakukan ini? Mengapa? Mengapa kau... Cepat prajurit, bereskan dia. 2 orang prajurit segera mencabut pedang dan melangkah ke depan. Dan selanjutnya, mereka membabat habis kesatria dari Wirabumi itu. Arya Singhahara roboh bersimbah darah sambil mendekap luka-lukanya. Iya, cukup. Kalian tidak perlu memotong-motong tubuhnya. Sungguh malang nasib Arya Singhahara. Kalau saja dia bukan dari golongan ksatria, dia tidak perlu menemui musibah seperti ini. Ayo prajurit, seret mayat orang ini. Masih banyak yang harus kita kerjakan lagi. Ayo. Kalian sudah membuat lobang untuk menguburkan mereka, bukan? Sudah, Tuan Rasemi. Di mana kalian menggali lobang? Di sana, Tuan. Di sudut halaman asrama ini. Apakah kira-kira cukup untuk menguburkan kira-kira 20 orang sekaligus? Cukup, Tuan. Lubang itu besar. Cukup untuk menguburkan sekaligus 30 orang. Bagus. Sekarang beberapa orang di antara mereka menyeret mayat Arya Singhahara dan kuburkan segera. Jangan dulu ditimbuni tanah. Tunggu yang lain. Baik, Tuan Rasemi. Ayo, kita seret dia. Ayo bantu aku. Ayo. 4 orang prajurit segera menyeret mayat Singhahara ke sudut halaman asrama yang gelap.
Sementara Rasemi, Rakuti, Rakai Pinggala, dan prajurit-prajurit yang lain melangkah perlahan-lahan menuju ke pintu wisma milik Raguwangsa. Raguwangsa adalah seorang kesatria dari kota Lasem. Kau Rasemi? Ada apa ini? Mengapa kalian datang ke wismaku malam-malam begini? Apakah ada sesuatu yang penting? Sebaiknya kau menurut saja, Raguwangsa. Jangan memberikan perlawanan. Ada apa ini? Mau apa kalian? Tunggu dulu. Apa salahku? Tubuh Raguwangsa menggelepar bersimbah darah, dan kesatria dari kota Lasem itu pun roboh tak berkutik lagi. Beberapa orang prajurit segera menyeretnya ke sudut halaman asrama yang gelap. Sementara itu, Rakuti, Rasemi, Rakai Pinggala, dan prajurit-prajurit yang lain bergegas melangkah menuju ke pintu ruangan milik Rakai Hummalang, kesatria dari Sanggariti. Rakai Hummalang mengalami nasib yang sama. Tubuhnya roboh bersimbah darah. Prajurit-prajurit Majapahit segera menyeretnya ke sudut halaman asrama yang gelap. Sekarang giliran kesatria berikutnya. Malam terasa sangat menyeramkan. Udara pembunuhan menyelimuti asrama pusat pendidikan calon tanda. Mereka terus bergerak dari satu pintu ke pintu yang lain. 2 orang lagi kesatria roboh bersimbah darah. Prajurit-prajurit Majapahit segera menyeretnya. Pembantaian berjalan dengan sangat kejam. Berkali-kali ujung tombak Patmayoni menghabisi mangsanya. Demikian pula pedang milik Rakai Pinggala basah oleh darah. Rata-rata para kesatria tidak mampu memberikan perlawanan yang berarti. Sebagian besar di antara mereka masih belum begitu sadar akan apa yang terjadi ketika mendadak sang maut mencengkramnya. Sudah 14 orang kesatria kita habisi, Rasmi. Sekarang siapa lagi? Bersihkan dulu darah yang mengotori ujung tombakmu itu, Rakuti. Untuk apa dibersihkan, Rasmi? Nanti juga akan kotor lagi. Lebih baik kita teruskan saja pekerjaan ini. Jangan menunda-nunda waktu. Iya. Sekarang kita habisi Cakradara dan Kudamerta. Itu dia wisma mereka. Yang paling ujung. Hati-hati. 2 orang kesatria ini mempunyai ilmu kanuragan. Kalian harus berhati-hati. Prajurit-prajurit harus bersiap siaga dengan senjata masing-masing. Kalau sampai Cakradara dan Kudamerta memberikan perlawanan, kalian semua harus segera menghabisi mereka. Ayo! Sekarang mereka bergerak menuju wisma Kudamerta. Para prajurit dengan senjatanya masing-masing bersiap-siap di depan wisma. Rakuti masih mencengkram tombak Patmayoni yang kotor oleh darah para kesatria. Demikian pula Rakai Pinggala, pedangnya berlumuran darah yang masih segar. Rasemi, apalagi yang kutunggu? Ketok saja pintunya. Begitu dia keluar, kami akan segera menghabisinya. Ayo! Awas, prajurit-prajurit, kalian siap semua. Ayo. Aku tidak mendengar suara apa-apa di ruangan dalam.
Ketok lebih keras. Mungkin dia tidur di ruangan belakang. Kuda Merta, buka pintunya. Aku mau bicara denganmu sebentar. Jangan-jangan dia tidak ada di wismanya. Kuda Merta, keluar sebentar. Aku mau bicara denganmu. Rasmi, lebih baik kita dobrak saja pintunya. Aku sudah tidak sabar lagi. Ayo dobrak. Tahan dirimu, Rakuti, tahan. Jangan membuat keributan. Kalau sampai kesatria-kesatria yang lain mendengar, mereka bisa melarikan diri. Biar ku coba sekali lagi. Kuda Merta, bangunlah sebentar. Aku mau bicara denganmu. Coba aku pinjam pedangmu, prajurit. Sini. Kita congkel pintunya perlahan-lahan. Awas, jangan menimbulkan suara ribut. Kita harus berhati-hati. Seorang prajurit maju ke depan dan mengulurkan pedang. Rasmi segera mencongkel pintu wisma milik Kuda Merta. Ayo Rakuti, bantu aku. Kau dari sebelah sana, ayo. Perlahan-pelan saja. Tahan. Jangan sampai jatuh dan menimbulkan keributan besar. Ya, terus Rakuti, terus. Sedikit lagi. Apa perlu ku bantu? Tidak usah. Kau berjaga-jaga saja di situ. Berjaga-jaga Raka Pinggala. Ayo Rakuti, sekali lagi. Sandiwara radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Akhirnya pintu wisma milik Kuda Merta terbuka lebar. Rakuti, Rasmi dan Rakai Pinggala menerobos masuk. Mereka terkejut. Kuda Merta ternyata tidak ada di wismanya. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa. Sandiwara radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe.